Selamat pagi semuanya. Saat ini kita kembali melanjutkan perjalanan rohani kita. Kita masih mengambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang kedua. Kita akan baca bersama-sama kitab 2 Raja-Raja pasal yang kedua. Saudara, dimanapun saudara berada, ikut baca bersama-sama dengan saya. Kitab 2 Raja-Raja pasal yang kedua mulai ayat yang pertama. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa, serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Ya, pada hari ini kita akan membahas tentang respon. Respon menentukan hasil. Mungkin saudara masih ingat, respon itu ada di anak, bukan di Bapa, karena Bapa akan meresponi apa yang menjadi isi hati Bapa di sorga. Tetapi seorang anak akan meresponi apa yang diarahkan oleh Bapa rohaninya. Nah, kita melihat Elisa ketika pertama kali dia berjumpa dengan Elia, Elisa langsung terpaut rohnya sehingga Elisa mengikuti Elia. Dan kita sudah tahu bahwa Elisa terus mengikuti Elia. Ada 5 tempat yang
disinggahi atau dituju oleh Elia. Dan Elisa terus mengikutinya. Yang pertama adalah Abel Mehola. Itu adalah tempat di mana Elisa berasal. Pada saat itu Elia yang datang kepada Elisa. Dan setelah Elia melemparkan jubahnya, menaruh jubahnya di bahunya, di pundaknya Elisa. Elisa mulai terpaut rohnya. Jubah itu melambangkan impartasi, melambangkan pengurapan. Dan sejak saat itu Elisa meninggalkan segala sesuatu kemudian mengikuti Elia. Lalu setelah dari Abel Mehola mereka menuju kepada Gilgal. Di Gilgal Elisa tetap ada bersama-sama dengan Elia. Dan ketika ada di Gilgal, Gilgal artinya kita berada di dalam situasi penyunatan. Yang menyunat siapa? Bapa. Seorang bapa akan menyunat anaknya. Seorang bapa yang baik. Seorang bapa yang benar-benar bapa berasal dari sorga. Pasti akan menyunat anaknya. Tidak pernah seorang bapa membiarkan anaknya kalau tidak akurat lalu dibiarkan begitu saja. Seorang bapa yang baik pasti akan menyunat anaknya. Supaya apa? Anaknya kembali ke track yang benar. Ketika anaknya kembali ke track yang benar, maka Tuhan akan meneguhkan perjanjian dengan para bapa rohani. Diteguhkan kepada anak dari bapa rohani. Itu sebabnya penting untuk seorang bapa menyunat anaknya. Dan itu sebabnya juga seorang bapa harus memiliki anugerah. Jadi di Abel Mehola, Elia menjadi sumber anugerah bagi Elisa. Tetapi di Gilgal, dengan anugerah yang dimiliki oleh Elia, Elia menyunat Elisa. Elia membentuk kembali Elisa supaya apa? Supaya Elisa semakin baik, semakin berada di dalam jalan Tuhan. Sehingga perjanjian Tuhan kepada Elia diturunkan juga kepada Elisa. Itu sebabnya Elia menuju ke Gilgal. Lalu setelah itu Elia pergi ke Betel. Elisa tetap mengikutinya ke Betel. Di sanalah terjadi perjumpaan ilahi. Di sanalah ada sorga yang terbuka. Malaikat turun naik. Sehingga hal-hal yang ajaib mulai terjadi. Perjumpaan ilahi terjadi. Perjanjian kepada bapa-bapa rohani. Kemudian diturunkan kepada Elisa. Lalu setelah itu mereka berjalan kembali ke Yeriko. Di Yeriko mereka mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Disitulah penggenapan janji. Disitulah penggenapan firman. Tuhan bekerja dengan luar biasa. Memberikan tanah perjanjian. Ada kota-kota yang terbuka untuk kita bisa masuki. Sehingga Injil kerajaan bisa ditaburkan di kota-kota, di daerah-daerah. Itu sebabnya saya percaya kota-kota yang ada di Indonesia. Daerah-daerah yang ada di Indonesia. Oh, mereka mulai terbuka untuk Injil kerajaan dimasuki di sana. Dan anak-anak Tuhan, orang-orang benar yang selama ini tidak pernah kelihatan, mulai dimunculkan oleh Tuhan di kota-kota yang ada di Indonesia. Di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Mereka tiba-tiba saja muncul, mereka dibangkitkan oleh Tuhan. Orang-orang benar dibangkitkan oleh Tuhan. Untuk apa? Supaya orang-orang fasik bisa dihancurkan. Lalu setelah itu Tuhan juga memberikan rumah-rumah. Bagi saudara-saudara orang-orang benarnya Tuhan. Jangan takut dan jangan khawatir. Karena kalau itu merupakan kebutuhan primermu. Maka Tuhan sendiri yang akan memberikan rumah. Bukan rumah yang kosong. Tetapi rumah yang sudah ada isinya. Engkau hanya perlu memasuki rumah itu. Maka engkau akan memilikinya. Karena Tuhan sudah berjanji. Firman-Nya sudah datang di dalam hidupmu. Ketika firman-Nya datang. Maka tinggal menunggu waktu saja akan terjadi penggenapan firman. Ketika Tuhan memberikan rumah, Dia tidak hanya memberikan rumah, Dia memberikan juga sumur-sumur yang tidak pernah kita gali. Sumur melambangkan kehidupan kita tidak pernah kering lagi. Kehidupan kita terus ada airnya, ada air kehidupan. Kenapa? Karena di dalam sumur selalu ada mata air. Dan saya bisa melihat ini sumur sungguh-sungguh luar biasa. Terus memancarkan air kehidupan. Sehingga engkau ketika memiliki rumah, engkau harus membayar pajak. Engkau harus
hidup juga, engkau harus makan, engkau harus bahkan memberikan makan kepada yang lainnya, bahkan engkau menaikkan taraf hidup yang lainnya. Itu sebabnya Tuhan memberikan sumur yang tidak pernah engkau gali. Tuhan memberikan mata airnya, sumber kehidupanmu, sehingga engkau tidak kekurangan sedikit pun. Engkau sanggup melunasi segala yang harus dilunasi, dan engkau juga sanggup untuk menaikkan taraf hidup orang-orang yang ada di sekitarmu, sehingga melalui engkau nama Tuhan dipermuliakan. Saya percaya di Indonesia ini, di kota-kota, di daerah-daerah, di Jakarta dan kota-kota besar lainnya, di daerah-daerah lainnya, Tuhan akan bekerja sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui keberadaan kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Saya bisa mendengar pujian dan penyembahan dari rumah-rumah. Itu terjadi di kota-kota, di daerah-daerah. Pujian dan penyembahan kepada Tuhan kita. Mereka menyembah keagungan Tuhan. Mereka menyembah kebesaran Tuhan. Dan ketika mereka menyanyikan lagu ini, tidak ada yang bisa menghalangi mereka untuk memuji dan menyembah Tuhan, untuk mengagungkan nama Tuhan. Kebesaran nama Tuhan akan terjadi di Indonesia. Kemuliaan Tuhan akan melingkupi Indonesia. Tanah-tanah di Indonesia akan dilingkupi oleh Tuhan, oleh kemuliaan Tuhan. Kota-kota, daerah-daerah akan dilingkupi oleh kemuliaan Tuhan. Dan atmosfer di Indonesia akan mengalami perubahan. Atmosfer yang gelap gulita sudah tidak ada lagi, tetapi atmosfer damai sejahtera akan dicurahkan atas Indonesia. Tuhan sedang bekerja, dan sampai saat ini Tuhan masih bekerja. Dia Allah kita yang luar biasa. Kita akan melihat realita kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah kita, ada di tengah-tengah kota kita, ada di tengah-tengah bangsa kita. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang mengatur segala sesuatu, Tuhan yang menciptakan alam semesta, Tuhan juga yang mengatur seisi alam semesta ini. Dia yang berdaulat, dia yang akan mengatur semuanya. Itu sebabnya saudara, orang-orang benarnya, engkau tidak perlu takut dan engkau tidak perlu khawatir, karena Tuhan akan memberikan resources yang engkau perlukan untuk engkau bisa menunaikan tugas kerajaanmu. Nah, di samping ada sumur-sumur yang Tuhan berikan, yang tidak kita gali, Tuhan juga memberikan kebun anggur dan kebun zaitun. Ini bicara tentang bisnis. Kita tidak menanam, tapi kita memiliki kebun anggur dan kebun zaitun. Tuhan telah berfirman di kitab Yesaya bahwa kita akan memiliki itu. Tetapi yang mengerjakan bukan kita. Ada orang-orang lain yang bekerja untuk kita. Sehingga kita tugasnya adalah menjadi imam Tuhan. Kita menjadi orang yang bisa menjadi pendoa syafaat bagi orang-orang yang ada di dunia ini untuk dilanjutkan kepada Bapa di sorga. Sehingga orang-orang yang ada di dunia ini yang terhubung dengan kita akan terhubung juga dengan Bapa di sorga. Sehingga anak-anak Tuhan bisa merasakan suasana sorga. Anak-anak Tuhan bisa merasakan kemuliaan Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Dan saya percaya Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita. Nah, tempat yang kelima, Tuhan menyuruh Elia pergi ke sungai Yordan. Elia dan Elisa pergi ke sungai Yordan. Dan pada saat itu mereka mau menyeberangi sungai Yordan. Tapi karena di sungai Yordan itu sungai masih ada airnya. Dan kalau mereka berjalan di sungai yang masih ada airnya, berarti mereka akan tenggelam. Dan Elia memukulkan jubahnya ke sungai Yordan itu, sehingga sungai Yordan itu terbelah, airnya terbelah menjadi dua, ke sana ke sini. Lalu mereka berdua bisa berjalan di tanah yang kering dan sampai ke seberang. Ketika mereka sampai ke seberang, maka sungai Yordan kembali menutup, ya, airnya kembali menutup sungai Yordan. Sungai Yordan melambangkan perkenanan Tuhan. Disitulah ada perkenanan Tuhan. Disitulah kalau kita taat dengan mutlak, maka kita akan merasakan perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan membuat sorga terbuka. Perkenanan Tuhan membuat Roh Kudus dicurahkan. Dan saat-saat ini Roh Kudus akan dicurahkan dengan lebih dahsyat lagi. Saya percaya Roh Kudus bukan hanya dicurahkan di loteng Yerusalem. Roh Kudus bukan hanya dicurahkan di gereja. Roh Kudus akan dicurahkan di rumah-rumah. Roh Kudus akan dicurahkan di jalan-jalan, di kampus, di sekolah. Saya percaya ketika ada orang
orang yang bertobat, yang merasakan lapar dan haus akan Tuhan. Ketika mereka datang kepada saudara orang-orang benarnya Tuhan. Ketika kau mendoakan, sama seperti Paulus mendoakan 12 orang muridnya. Mereka semua menerima baptisan Roh Kudus. Demikianlah yang akan terjadi di dalam kehidupanmu. Ketika kau mendoakan orang-orang, tiba-tiba saja Roh Kudus turun atas hidup mereka. Dan mereka mulai bicara dalam bahasa roh. Mereka mulai dibaptis dalam Roh Kudus. Dan kita bisa melihat bilangan orang-orang benar semakin ditambahkan. Peristiwanya sama seperti gereja mula-mula. Tetapi Tuhan sudah berkata bahwa kemegahannya akan menjadi lebih megah yang sekarang ini dibandingkan yang dulu. Kemegahannya akan menjadi lebih luar biasa lagi. Kemegahan bicara tentang kemuliaan Tuhan. Bicara tentang hadirat Tuhan. Saya percaya hadirat Tuhan akan semakin dinyatakan di tengah-tengah kita. Pada akhir zaman ini, Tuhan akan menyatakan dirinya di tengah-tengah kita. Sehingga orang-orang bisa melihat bahwa Tuhan ada. Tuhan memang layak disembah. Dan Tuhan adalah Allah yang berdaulat. Saya percaya Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita. Itu sebabnya Tuhan mau melakukan akselerasi di dalam hidup kita. Melakukan percepatan ilahi di dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Dengan membangkitkan para bapa rohani. Para bapa rohani dibentuk sedemikian rupa. Sekian lama dibentuk bertahun-tahun. Bapa rohani dibentuk, diproses oleh Tuhan. Sehingga dia mengalami sesuatu yang tidak enak. Tapi kemudian para bapa rohani ini bangkit kembali untuk Tuhan. Sehingga para bapa rohani ini sudah dibentuk, diproses oleh Bapa di sorga. Oleh Bapa di sorga sendiri yang memproses dan membentuknya. Sehingga para bapa ini ketika dibangkitkan menjadi seorang bapa rohani, mereka menjadi bapa yang benar. Mereka menjadi bapa yang merepresentasikan Bapa di sorga. Itu sebabnya ketika para bapa rohani sudah dibangkitkan, sekarang waktunya para anak rohani dibangkitkan. Supaya apa? Para anak rohani mengikuti jejak bapa rohaninya. Dan ketika mengikuti jejak bapa rohaninya, maka itu sama dengan mengikuti apa yang Bapa di sorga inginkan. Itu sama dengan mewujud nyatakan isi hati Bapa di sorga. Saya percaya ketika kita sama seperti Elisa, kita mau terus mengikuti Elia, maka Tuhan sendiri yang bertindak atas hidup kita untuk mencukupkan segala yang kita perlukan, bahkan memberikan kelimpahan di dalam hidup kita. Sehingga segala resources yang kita perlukan, Tuhan yang mengadakannya. Ini waktunya generasi Elisa dibangkitkan. Ini bukan generasi anak-anak yang sembarangan untuk dibangkitkan. Ini bukan generasi sekedar anak-anak yang dibangkitkan. Tetapi ini generasi Elisa yang dibangkitkan. Di mana anak-anak yang modelnya, yang tipenya seperti Elisa. Itulah yang dibangkitkan. Nah, seperti apakah Elisa? Itulah yang akan kita bahas sekarang ini. Respon menentukan hasil. Apa yang menjadi respon Elisa sehingga dia mendapatkan hasil. Responnya apa? Hasilnya apa? Kita akan bahas di sini. Yang pertama, Elisa menyerahkan hidup kepada Bapa rohani. Elisa menyerahkan hidup kepada Bapa untuk dibentuk sesuai dengan keinginan Bapa. Elisa menyerahkan hidup kepada Bapa untuk dibentuk sesuai dengan keinginan Bapa. Nah, ketika Elia menjumpai Elisa di Abel Mehola, kita tahu Elisa waktu mengikuti Elia, Elisa menganggap dirinya sebagai pelayan. Pelayan atau budak artinya tidak punya hak untuk hidupnya sendiri. Dia menyerahkan hidup kepada tuannya. Tuannya mau melakukan apa di dalam hidupnya, dia akan melakukannya sesuai dengan apa yang tuannya mau. Itulah yang terjadi dalam hidup Elisa. Dia menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Elia untuk dia bisa dibentuk sedemikian rupa sehingga Elia memiliki kebebasan. Ya, karena Elisa percaya bahwa Elia tidak mungkin membawa Elisa ke tempat-tempat yang tandus, ke tempat-tempat yang kering. Tidak. Pada akhirnya saudara tahu Elia membawa Elisa ke tempat yang ada airnya, yaitu sungai Yordan. Kita tahu seorang bapa yang baik,
Seorang bapa yang benar, seorang bapa yang diutus dari sorga tidak pernah memanfaatkan anak-anak rohaninya. Justru seorang bapa akan membawa anak-anak rohaninya ke satu tempat yang penuh dengan air, di mana saudara semua bisa hidup dan tidak pernah kekeringan lagi, baik secara rohani, baik secara jasmani. Engkau akan menikmati suasana sorga, engkau akan menikmati kekayaan sorga, sehingga Tuhan bebas beroperasi di dalam hidupmu. Nah, Elisa dari Abel Mehola, Elisa menyerahkan diri kepada Elia untuk dibawa ke Gilgal. Gilgal melambangkan tempat penyunatan. Dan Elisa di Gilgal tidak melarikan diri. Saudara perhatikan, di Gilgal tidak ada orang lain. Hanya Elia dan Elisa. Tetapi Elisa tetap berada di situ bersama-sama dengan Elia. Padahal di Gilgal itu waktunya Elia membentuk Elisa. Ya, Elisa dibentuk sedemikian rupa karena waktu di Abel Mehola, Elisa dibentuk oleh tangan Tuhan sendiri. Elisa dibentuk oleh keadaan yang ada. Elisa dibentuk sedemikian rupa, tetapi Elisa sebagai seorang anak harus dibentuk oleh bapaknya sendiri juga. Itu sebabnya dari Abel Mehola, setelah dibentuk oleh Tuhan, setelah dibentuk oleh keadaan yang ada, Elisa dibentuk lagi oleh Elia. Tujuannya apa? Supaya Elisa berada di track yang benar. Karena selama ini Elisa menjadi pebisnis, dan itu bukan tujuan akhir di mana yang Tuhan mau dari Elisa. Tuhan mau Elisa menjadi nabi, bukan menjadi pebisnis. Itu sebabnya Elisa dibentuk sedemikian rupa oleh Bapa di sorga dengan keadaan-keadaan yang ada. Tetapi ketika berjumpa dengan Elia, Elia harus membentuk sendiri kehidupan Elisa supaya Elisa ada di track yang benar. Karena ketika Elisa ada di track yang benar, saat itulah perjanjian Tuhan dengan Elia diteguhkan dalam kehidupan Elisa. Jadi Elisa menyerahkan hidup kepada Bapa, kepada Elia untuk dibentuk sesuai dengan keinginan Bapa. Yang kedua, Elisa memiliki kepekaan roh sehingga dapat membedakan arahan dan ujian dari Bapa. Elisa memiliki kepekaan roh sehingga dapat membedakan arahan dan ujian dari Bapa. Kalau saudara melihat ketika ada di Gilgal, Elia berkata, sudah engkau di sini saja karena Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tapi Elisa berkata, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan kau. Jadi Elisa tetap mengikuti Elia. Nah, saudara harus tahu di mana bapakmu sedang menguji engkau atau memberikan arahan kepadamu. Pada saat itu Elia sedang menguji Elisa. Dengar, di Gilgal Elisa diuji oleh Elia, disunat oleh Elia. Itu pertama kalinya di Gilgal Elia menyunat Elisa. Elisa disuruh tetap di Gilgal, sementara Elia mau pergi ke Betel. Tetapi Elisa memberikan respon. Dia tahu yang mana arahan, yang mana ujian. Dia tahu ini bukan arahan. Ya, saudara harus tahu, ketika bapakmu berkata-kata, apakah ini ujian, apakah ini arahan. Sehingga ya mungkin Elisa bisa bertanya-tanya, Elia, bapakku menyuruh aku tinggal di sini. Seharusnya aku mengikuti arahan bapakku. Benar, kalau itu arahan benar, tetap tinggal di situ. Tetapi masalahnya waktu itu adalah ujian. Ingat, Gilgal adalah tempat penyunatan, tempat ujian. Itu sebabnya Elisa mengetahui dari mana Elisa tahu ini ujian. Ini bukan arahan dari Elia, dari rohnya. Itu sebabnya seorang anak tidak bisa tinggal diam. Seorang anak harus membangun rohnya, harus membangun manusia rohnya, sehingga kapasitas rohnya terus bertambah-tambah, terus bertumbuh-tumbuh, imannya terus bertumbuh-tumbuh, sehingga ketika mendengar perkataan bapaknya, dia tahu, dia sangat tahu ini arahan atau ujian. Karena yang bisa memberitahu Elisa adalah roh yang ada di dalam Elisa. Elia tidak memberitahu. Elia tidak berkata kepada Elisa,
Elisa, engkau tinggal di sini, aku mau ke Betel. Tetapi ini adalah ujian bagimu. Tidak. Elia tidak mengatakan seperti itu. Itu sebabnya Elisa harus merasa di dalam hatinya, di dalam rohnya. Dan roh yang memberitahu Elisa bahwa ini adalah ujian. Lalu yang kedua, taunya dari mana? Elia berkata, Tuhan menyuruh aku ke Betel. Itu sebabnya Elisa sangat tahu. Oh, kalau Tuhan yang menyuruh Elia ke Betel, seharusnya aku mengikuti Elia. Karena Tuhan yang menyuruh. Karena Tuhan yang memerintahkan, kita mau ada bersama-sama dengan Bapa rohani kita. Itu sebabnya Elisa terus mengikuti Elia. Dan ujiannya, dengar sekali lagi, ujian bukan hanya ada di Gilgal. Saudara jangan berharap, oh setelah dari Gilgal, setelah saudara merasa disunat, setelah saudara merasa dibentuk dan diproses oleh Bapa rohanimu, engkau bebas. Lalu setelah itu tidak akan ada penyunatan, tidak akan ada ujian. Tidak. Karena saudara sebagai seorang manusia harus terus-menerus diuji. Supaya berada di jalan atau di trek yang benar. Supaya perjanjian Tuhan dengan para bapa rohani benar-benar engkau miliki. Diwariskan kepada engkau. Saudara perhatikan di Betel, Elia juga berkata yang sama. Sudah, engkau tetaplah di sini karena Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi Elisa kembali lagi mengikuti Elia. Di Yeriko pun Elia menguji, ya Elia menguji Elisa. Engkau di sini saja karena Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Tapi Elisa tetap berjalan mengikuti Elia. Dan di sungai Yordan, ketika engkau menerima perkenanan Tuhan, sorga terbuka, Roh Kudus dicurahkan dengan limpahnya dalam hidupmu. Di situ sudah tidak ada ujian lagi. Kenapa? Karena engkau sudah lulus dari semua ujian. Bukan berarti setelah itu engkau akan menjadi ceroboh, engkau menjadi seenaknya, bertingkah laku seenaknya. Tidak. Justru karena Tuhan sudah melihat bahwa engkau serius di dalam Tuhan. Makanya Tuhan tidak menguji di situ lagi. Tuhan tidak membiarkan bapa rohanimu menguji lagi. Tetapi engkau menjadi kawan sekerja. Engkau menjadi partner dari bapamu. Itu sebabnya di sungai Yordan, Elia tidak minta Elisa tetap di sini. Lalu Elia akan pergi ke seberang sungai Yordan. Tidak. Tetapi mereka bersama-sama. Elia langsung di depan mata Elisa membelah sungai Yordan. Apa yang bapamu lakukan, itu pasti akan engkau lihat sendiri dengan mata kepalamu sendiri. Engkau bisa merasakan sendiri apa yang terjadi dalam hidup bapamu. Mujizat-mujizat yang terjadi dalam hidup bapamu. Ya, iman, roh, kapasitas roh yang ada di dalam kehidupan bapamu. Engkau bisa merasakan sendiri, engkau bisa melihatnya sendiri. Bagaimana bapa rohani mengandalkan Tuhan dan berpegang hanya kepada firman Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini. Engkau akan melihatnya sendiri. Engkau harus melihatnya sendiri. Karena kalau engkau tidak melihatnya, engkau tidak akan tahu bapa rohani yang engkau sudah anggap sebagai bapamu itu seperti apa. Karena sekarang ini Bapa rohani dibangkitkan oleh Bapa di sorga. Tetapi banyak juga para Bapa yang tidak dibangkitkan Tuhan. Tetapi menyebut dirinya Bapa rohani. Itu sebabnya kenapa dari awal sudah dikatakan bahwa hubungan Bapa dan anak inisiatifnya dari Roh Kudus. Saudara harus mengikuti tuntunan roh untuk saudara bisa mendapatkan Bapa rohani yang tepat sesuai dengan keinginan Bapa di sorga. Haleluya. Ini waktunya Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Yang ketiga, Elisa memberikan waktu yang available untuk Bapa. Inilah respon dari anak rohani yang akurat. Elisa memberikan waktu yang available untuk Bapa. Perhatikan, setelah dari Abel Meholah, Elia mengajak ke Gilgal. Elisa punya waktu yang available. Dia tetap mengikuti sampai ke Gilgal. Dari Gilgal, Elia ke Betel. Elisa masih punya waktu yang available. Sampai ke seberang sungai Yordan. Elisa punya waktu yang available mengikuti Elia. Bahkan sampai Elia sudah tidak ada di muka bumi ini. Elisa punya waktu yang available.
Saudara sebagai anak rohani, pastikan engkau punya waktu yang available untuk bapa rohanimu. Karena seorang bapa tidak bisa menunaikan tugas kerajaan sendirian. Seorang bapa akan berhasil, akan menyelesaikan tugas kerajaan bersama-sama dengan anak-anak rohaninya. Dia tidak akan melaksanakannya sendirian, tetapi dia akan melaksanakannya bersama-sama dengan anak-anak rohaninya. Itu sebabnya penting untuk saudara memberikan waktu yang available ketika sang bapa perlu seorang anak. Engkau langsung berkata, saya siap, saya ada waktunya. Bukannya ketika sang bapa memerlukan kehadiran seorang anak, saya perlu orang. Lalu saudara berkata, maaf Pak, saya tidak ada waktu. Saya terlalu sibuk dengan urusan saya sendiri. Artinya, saudara harus berpikir ulang. Apakah saudara sudah menjadi anak rohani yang akurat? Apakah saudara sudah menjadi anak rohani yang benar-benar ditetapkan oleh Bapa di sorga? Ya, karena seorang anak harus memberikan waktu yang available untuk sang bapa. Ini yang perlu saudara ketahui. Seorang bapa rohani tidak akan semena-mena meminta waktu saudara, ya, meminta waktu dari anak-anak rohaninya. Kalau dia tahu anak-anak rohaninya lagi ada kesibukan yang tidak bisa dihindari, sang bapa tidak akan minta waktunya. Tetapi kalau engkau sedang melakukan hal-hal yang tidak akurat, saat itu sang bapa akan minta waktumu. Dan engkau harus tahu apa yang Tuhan mau. Waktu yang engkau terima dari Tuhan dipakai untuk apa? Tuhan akan memberikan waktu kepadamu. Dan apakah engkau mau memberikan waktumu yang available untuk Bapa rohani? Karena pola pembapaan inisiatif dari Bapa di sorga sendiri. Dan Bapa rohani adalah representasi dari Bapa di sorga. Itu sebabnya saudara penting untuk saudara punya waktu yang available. Jangan terlalu banyak urusan pribadi. Karena kita sedang mengemban tugas kerajaan. Ya, jangan terlalu banyak urusan pribadi. Ya, saudara harus pergi inilah untuk apa? Untuk kepentinganku. Saudara mesti pergi kemana lagi? Untuk kepentinganku. Lalu untuk kepentingan kerajaan mana? Kita hidup di dunia ini. Kita ada di Indonesia. Kita ada di kota-kota yang ada di Indonesia. Karena Tuhan mau kita berdampak atas kota-kota ini. Kita berdampak atas bangsa ini. Bahkan Tuhan mau kita berdampak atas bangsa-bangsa. Itu sebabnya berikan waktu yang available. Kalau mau ditanya apa beda saudara dengan Elisa dalam hal waktu. Elisa sebagai pebisnis, waktunya pasti sangat sempit. Tetapi apa yang Elisa lakukan? Dia tinggalkan semua bisnisnya. Dia berikan waktu sepenuhnya untuk bapa rohaninya. Ketika memerlukan Elisa, Elisa selalu siap sedia. Elisa selalu available. Dan dia selalu available. Ketika Elia mau pergi ke Betel, ke Yeriko, ke sungai Yordan, Elisa ikut terus. Ya, saudara harus mengetahui, seorang bapa rohani ditempatkan Tuhan di pintu gerbang. Seorang bapa yang akan berperang untuk mewujud nyatakan isi hati Tuhan di pintu gerbang. Itu sebabnya seorang bapa perlu kehadiran anak-anak rohaninya ketika dia sedang ada di pintu gerbang. Apa yang dilakukan oleh papa rohanimu, proyek-proyek yang Tuhan berikan di dalam hatinya, dan ketika dia mewujudkannya, itu artinya dia sedang ada di pintu gerbang. Dan dia perlu kehadiran dari anak-anak rohaninya. Saudara sebagai anak-anak rohaninya, engkau perlu memberikan waktu yang available. Kalau engkau belum punya waktu yang available,
Ayo kikis segala waktu yang engkau lakukan untuk dirimu sendiri. Mulai berikan waktu untuk kepentingan kerajaan sorga. Biar Tuhan sendiri yang membukakan hal ini dalam hatimu. Sehingga engkau tahu betapa pentingnya proyek Tuhan. Betapa pentingnya tugas kerajaan. Karena ini dampaknya untuk kota-kota dan bangsa-bangsa. Yang keempat, Elisa tidak mencurigai Bapa. Dia percaya sepenuhnya. Elisa tidak mencurigai bapa rohaninya. Dia percaya sepenuhnya. Elisa percaya sepenuhnya kepada Elia. Dia tidak mencurigai bapa rohaninya. Ketika Elia berkata kepada Elisa di Gilgal, engkau tetap di sini. Aku akan pergi ke Betel karena Tuhan menyuruh aku ke Betel. Elisa tidak curiga kepada Elia. Dia tidak berkata dalam hatinya, wah, bapakku akan meninggalkan aku di sini. Ketika aku sudah menyerahkan diri untuk dibentuk oleh bapakku. Dan setelah aku disunat, aku mau ditinggalkan. Elisa tidak curiga. Tetapi Elisa lihat di dalam rohnya apa yang harus dia lakukan. Sehingga dia memberikan respon yang akurat. Dia memberikan respon yang tepat. Dia mengikuti Elia dan dia tidak mencurigai bapaknya. Saya berharap saudara apapun yang terjadi, jangan mencurigai bapakmu. Ya, apalagi kalau engkau tahu bapakmu tidak pernah menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Jangan mencurigai bapakmu. Karena itu tidak sepantasnya. Karena Bapa rohani adalah representasi dari Bapa di sorga. Engkau tidak perlu mencurigai Bapa rohanimu. Sama seperti engkau tidak perlu mencurigai Bapa di sorga. Engkau tidak perlu mencurigai Tuhan. Karena apa yang Tuhan lakukan di dalam hidupmu, itu adalah yang terbaik untuk engkau. Engkau mungkin tidak mengetahui masa depan. Tetapi Tuhan tahu masa depanmu. Itu sebabnya dia melakukan yang terbaik untuk engkau. Jangan mencurigai apapun yang Tuhan lakukan dalam hidupmu. Dan dengar, Tuhan tidak pernah memberikan rencana yang jahat untuk engkau. Kalau engkau ada di dalam situasi yang tidak baik, itu bukan berasal dari Tuhan. Kalau engkau ada di dalam situasi yang tidak baik, itu bukan berasal dari Bapa rohanimu. Itu berasal dari keadaan yang engkau ciptakan sendiri. Itu sebabnya engkau perlu memberikan respon yang akurat. Sehingga engkau selalu berada di tempat yang tepat. Dan engkau memiliki hati yang terbuka. Dan engkau tidak mencurigai bapamu. Yang kelima, Elisa tidak membuka telinga terhadap suara-suara lain selain suara bapaknya. Elisa tidak membuka telinga terhadap suara-suara lain selain suara bapaknya. Ketika Elisa dan Elia berada di Betel, kita tahu di situ ada serombongan nabi. Dan mereka datang kepada Elisa. Dan mereka berkata, apakah engkau tidak tahu bahwa Elia akan diangkat ke sorga? Lalu Elisa menjawab, aku tahu, diamlah. Kenapa Elisa berkata diamlah? Karena Elisa tidak mau mendengar kata-kata lain selain daripada kata-kata bapaknya. Selain daripada perkataan bapaknya. Elisa tidak mau mendengar suara yang lain. Itu sebabnya dia katakan diamlah. Artinya jangan lanjutkan lagi pembicaraanmu. Yang aku mau dengar adalah suara Bapakku. Dengar saudara, kalau engkau anak-anak rohani yang benar, yang berasal dari Tuhan. Engkau telah dituntun oleh Roh Kudus untuk menjadi seorang anak dari seorang bapa rohani. Maka apa yang engkau lakukan harus sesuai dengan tuntunan Tuhan. Harus sesuai dengan tuntunan Roh. Engkau tidak boleh lagi mendengar suara-suara lain kecuali suara Bapakmu. Termasuk engkau tidak boleh, mungkin bukan tidak boleh, jangan mendengarkan berita-berita lain. Kecuali berita itu berasal dari Bapakmu sendiri. Jangan mendengar berita-berita yang mungkin engkau pikir, oh ini firman Tuhan. Belum tentu. Supaya saudara tetap meyakini bahwa ini adalah suara dari Tuhan sendiri. Dengarkanlah Bapakmu. Jangan dengarkan yang lain. Engkau harus pegang teguh firman yang telah disampaikan oleh Bapakmu.
sehingga imanmu terus bertumbuh. Kenapa banyak orang Kristen imannya tidak bertumbuh? Sekali bertumbuh, naik secara drastis. Tetapi ketika ada masalah, turun secara drastis juga. Karena terlalu banyak yang didengar. Saudara harus tahu, yang datang kepada Elisa itu adalah rombongan nabi. Nabi-nabi yang lain selain Elia. Tetapi Elisa yang pada saat itu belum menjadi nabi. Elisa tidak mendengarkan nabi-nabi yang sekian banyak itu. Dia tetap mau mendengarkan Elia. Itu sebabnya semua nabi yang datang kepadanya, yang mau berkata-kata kepadanya, Elisa katakan, diam. Karena Elisa hanya mau mendengar apa kata bapaknya. Lalu yang keenam, Elisa tidak membicarakan kehidupan bapaknya dengan orang lain yang bukan anak. Elisa tidak membicarakan kehidupan bapaknya dengan orang lain yang bukan anak. Ketika rombongan nabi itu datang, di Betel mereka ada, di Yeriko mereka ada. Kenapa di Gilgal mereka tidak ada? Karena mereka bukan anak. Kalau mereka anak, di Gilgal pasti Elisa akan berjumpa dengan mereka. Mereka bukan anak, sehingga mereka adanya di Betel, adanya di Yeriko. Ketika ada suasana sorga yang luar biasa, orang-orang datang. Ketika ada kemenangan demi kemenangan, orang-orang pada datang. Tetapi mereka ini bukan anak. Rombongan nabi yang ada di Betel dan di Yeriko ini bukan anak rohaninya Elia. Lalu mereka berkata kepada Elisa membicarakan tentang Elia, bapa rohaninya Elisa. Mereka bicarakan tentang kehidupan bapaknya. Tetapi Elisa berkata, aku tahu, diam. Jadi Elisa tidak mau bicara. Elisa bukan hanya tidak membuka telinganya untuk orang-orang lain, tapi Elisa juga tidak mau membuka percakapan dengan orang-orang lain yang bukan anak rohani dari Elia. Ya, saat itu yang menjadi anak rohani Elia adalah Elisa. Rombongan nabi bukan. Saudara harus tahu yang mana anak yang menjadi rekanmu dan yang mana bukan anak. Yang anak pasti berjumpa dengan engkau di Gilgal. Itu pasti. Engkau akan tahu. Pasti seorang anak akan singgah di Gilgal. Seorang anak tidak akan tiba-tiba muncul di Betel. Tidak akan tiba-tiba muncul di Yeriko. Mereka bukan anak. Karena seorang anak harus melewati masa disunat. Harus dibentuk oleh bapaknya untuk kembali di track yang benar. Yang ketujuh, Elisa mengikuti bapak dari dekat. Elisa mengikuti bapak dari dekat. Kalau saudara membaca perikop itu, rombongan nabi ketika ada di Betel dan di Yeriko, mereka bisa bicara kepada Elisa. Yang jadi pertanyaan, kenapa mereka tidak bicara kepada Elia? Sedangkan kita tahu, Elia dan Elisa sedang jalan sama-sama. Artinya rombongan nabi ini sedang membicarakan Elia di belakangnya, di belakang Elia. Dan dia mau bicara kepada Elisa. Sangat aneh. Kenapa tidak langsung bicara kepada Elia? Karena Elia ada di situ. Elia sedang berjalan dengan Elisa. Tetapi mereka mau bicara dengan Elisa. Tapi Elisa tidak meladeni. Ya, Elisa mengikuti bapak dari dekat. Perhatikan, seorang anak akan terus mengikuti bapak dari dekat. Dari awal sampai akhir akan mengikuti bapak dari dekat. Saudara melihat rombongan nabi ini yang ada di Betel, yang ada di Yeriko. Begitu sampai di sungai Yordan, mereka tidak berada dekat. Mereka dekat ketika terjadi hadirat Tuhan yang luar biasa. Ketika terjadi kemenangan demi kemenangan, ada penggenapan firman, mereka mau ada di situ. Tetapi ketika mereka melihat sungai Yordan, mereka tahu
bahwa mereka tidak berkenan kepada Bapa. Karena yang berkenan kepada Bapa adalah seorang anak yang pernah ada di Gilgal. Mereka hanya ada di Betel dan Yeriko. Itu sebabnya di sungai Yordan mereka tidak berani dekat-dekat. Karena mereka tidak mendapatkan perkenanan dari Bapa. Mereka memandang dari jauh. Tapi Elisa tetap ada dekat dengan Elia. Elisa mengikuti Bapa dari dekat. Ketika sampai di sungai Yordan, sepertinya perjalanan akan berakhir. Karena di depan mereka ada sungai, tidak bisa dilalui lagi. Elisa tidak melarikan diri. Walau sepertinya melihat bapaknya sudah mentok, tidak ada jalan lagi, tidak ada jalan maju lagi. Tapi Elisa tetap ada di tepi sungai Yordan bersama dengan Elia. Sementara rombongan Nabi yang ada di Betel, yang ada di Yeriko, ketika melihat sungai Yordan, mereka tidak ada dekat-dekat, mereka memandang dari jauh. Itu sebabnya apa yang terjadi dalam kehidupan Elia tidak terjadi dalam kehidupan para nabi itu, tetapi terjadinya dalam kehidupan Elisa. Nah, Elisa terus ikut dari dekat. Yang kedelapan, Elisa membuka diri untuk berbincang-bincang dengan Bapa. Perhatikan saudara, sementara mereka berjalan, Elia banyak berkata-kata kepada Elisa. Kalau saudara berjumpa dengan Bapa rohanimu, izinkan Bapa rohanimu yang lebih banyak bicara. Jangan saudara yang lebih banyak bicara. Izinkan Bapa rohanimu yang lebih banyak bicara. Supaya apa? Supaya engkau tahu cara berpikir dari Bapa rohanimu. Supaya engkau tahu iman dari Bapa rohanimu. Supaya engkau tahu Bapa di sorga itu seperti apa. Karena Bapa rohani itu merepresentasikan Bapa di sorga. Itu sebabnya kalau engkau berjalan bersama dengan Bapa rohanimu, biarkan Bapa rohanimu yang banyak bicara. Bukan berarti saudara tidak berkata apa-apa. Saudara bukan robot, saudara bukan patung. Itu sebabnya ketika engkau perlu bicara, engkau bicara. Hanya kontrol bicaramu. Jangan banyakkan engkau bicaranya. Sampai sang Bapa mau menyatakan isi hatinya tidak bisa. Tidak ada kesempatan. Karena saudara yang lebih banyak bicara. Engkau lebih banyak bicara tentang apa? Tentang masalahmu. Engkau ngomong terus tentang masalahmu. Giliran Bapa rohani mau bicarakan tentang isi hati Tuhan. Supaya engkau bebas dari masalahmu. Waktunya tidak ada. Ketika waktunya ada. Saudara sudah mesti pergi. Tidak ada waktu. Kalau engkau sedang bicara dengan Bapa rohanimu. Izinkan Bapa rohanimu yang lebih banyak bicara. Elisa melakukan itu. Dia banyak mendengar. Dia membuka diri untuk Elia bicara kepadanya. Nah, Elisa membuka diri untuk berbincang-bincang terus. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Ketika saudara bicara dengan Bapa rohanimu, jangan ada yang ditutup-tutupi. Karena percuma saja kalau engkau tutup-tutupi. Satu saat Bapa di sorga yang akan membukanya kepada Bapa rohanimu. Dan kalau seperti itu, artinya engkau bukan anak rohani yang taat. Engkau bukan anak rohani yang menyerahkan hidup ke dalam tangan Bapamu. Seharusnya anak rohani menyerahkan hidup ke dalam tangan Bapaknya. Supaya apa? Supaya isi hati Tuhan ditaruh di dalam hatimu. Dan engkau mengetahui isi hati Tuhan. Yang kesembilan, Elisa meminta kelimpahan roh, bukan kelimpahan materi. Elia bertanya kepada Elisa, apa yang kau kehendaki untuk aku perbuat kepadamu? Elisa bilang, aku minta 2 bagian dari rohmu. Dia tidak minta, Bapa doakan aku supaya aku menjadi kaya. Tidak seperti itu. Tapi Elisa minta kelimpahan roh. 2 bagian dari roh Elia. 2 kali lipat. Double portion. 2 kali lipat dari yang dimiliki oleh Elia. Itu sebabnya Elia berkata, yang engkau minta ini sukar. Ya,
saudara minta hal yang sulit tidak apa. Tapi engkau harus tahu ini adalah tuntunan roh. Bukan engkau minta yang sulit supaya untuk menjadi kepentingan dirimu sendiri. Elisa minta 2 bagian dari roh Elia karena ini tuntunan roh. Saya akan beritahu nanti bagaimana Elisa tahu ini tuntunan roh. Ya. Yang ke-10, Elisa memiliki hubungan yang dekat dengan bapa rohaninya. Elisa memiliki hubungan yang dekat dengan bapa rohaninya. Kalau saudara melihat dalam perikop itu, Elia dibawa naik ke sorga. Lalu apa yang Elisa lakukan? Di situ dikatakan berteriak. Di dalam terjemahan lain dikatakan Elisa menangis sambil berteriak. Jadi Elisa bukan hanya berteriak tetapi dia menangis. Ketika seorang anak dipisahkan dengan bapaknya. Maka seharusnya seorang anak memiliki rasa bahwa dia kehilangan bapaknya. Bukan dia bersorak-sorai, tetapi dia merasa kehilangan. Apa yang Elisa lakukan ketika Elia meninggalkan dia. Dia mengoyakkan pakaiannya, dia mengoyakkan bajunya menjadi 2 koyakan. Itu artinya dia sedang bersedih. Elisa sedih, walaupun dia tahu Elia akan diangkat ke sorga. Elisa tahu, tetapi ketika hal itu benar-benar terjadi, Elisa sedih. Walaupun Elisa tahu Elia ke sorga, di sorga Elia akan jauh lebih berbahagia. Ya, di sorga Elia tidak akan diuber-uber oleh Isabel. Di sorga Elia berbahagia, ada sukacita ilahi. Tetapi ketika sang bapa dipisahkan dari sang anak, seharusnya lah sang anak punya rasa kehilangan. Bukannya punya rasa sejahtera, tetapi ada rasa kehilangan. Padahal ketika Elisa kehilangan Elia, justru saat itulah Elisa menjadi seorang nabi. Tetapi hubungan yang dekat antara Elisa dengan Elia membuat Elisa merasa kehilangan. Lalu kita lihat hasilnya. Pertama, yang Elisa minta itu kepada Elia, yang sukar itu Elisa menerimanya. Jadi yang pertama, Elisa menerima apa yang dimintanya. Dia minta double portion, 2 kali lipat dari roh Elia. Kenapa Elisa minta 2 kali lipat? Saudara perhatikan, di kitab 1 Raja-Raja, Elia sudah memberikan jubahnya kepada Elisa. Ingat, jubah lambang pengurapan, lambang impartasi. Itu roh Elia sudah ada. 1 kali Elisa sudah mendapatkannya. Ya, jadi yang pertama, Elisa sudah tahu. Dia mendapatkan jubah Elia. Lalu yang kedua ini, dia mau dapatkan lagi jubah Elia. Itu sebabnya Elisa adalah seorang nabi. Jadi apa yang terjadi dalam hidupnya itu adalah langkah-langkah hidupnya. Yang kedua, Elisa menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Ketika Tuhan berfirman kepada Elia, ya disuruh mengurapi Hazael, Yehu dan Elisa. Nah, untuk Elisa, Tuhan berkata kepada Elia, urapi Elisa untuk menjadi nabi menggantikan engkau. Elisa menjadi nabi menggantikan Elia. Dan Elisa menerima double portion. Karena pada saat Elia naik ke sorga, jubahnya jatuh. Itu melambangkan Elisa menerima apa yang dia minta. Elisa mendapatkan double portion. Saya percaya ketika saudara meresponi segala sesuatu dengan akurat, maka saudara akan mendapatkan hasil seperti yang engkau inginkan dan seperti yang Tuhan mau. Ya, apa yang Elisa inginkan
Apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup Elisa. Saya percaya itulah yang terjadi dalam hidupmu. Saat ini angkat tanganmu, saya mau berdoa untuk saudara. Di dalam nama Yesus, Tuhan akan menuntun engkau untuk memberikan engkau respon yang akurat, respon yang tepat. Sehingga engkau sebagai anak, engkau selalu memberikan respon yang akurat. Sehingga pada akhirnya engkau akan memperoleh hasil. Apa yang engkau inginkan, itu akan engkau terima. Apa yang Tuhan inginkan, itu akan terjadi di dalam hidupmu. Saya percaya inilah yang pasti terjadi untuk anak-anak yang meresponi secara akurat. Maka keinginannya dengan keinginan Tuhan tidak sama. Keinginannya dengan keinginan Tuhan selalu sama. Di dalam nama Yesus, saya percaya roh yang 2 kali lipat dari Bapamu itu akan engkau terima di dalam nama Yesus. Hal-hal yang ilahi, hal-hal yang supranatural, mujizat-mujizat yang 2 kali lipat, bahkan mujizat-mujizat yang baru akan terjadi di dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus terjadilah di dalam hidupmu. Dan saat ini Tuhan, sebagai utusanmu, saya menyerahkan kehidupan setiap orang yang melihat tayangan ini, baik secara live streaming maupun yang melihat tayangan ini di YouTube. Saya mempersembahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang memakai mereka sehingga mereka menjadi anak-anak rohani yang akurat. Mereka punya respon yang akurat sehingga keinginan-Mu akan menjadi keinginan mereka. Biar rencanamu terjadi dalam hidup mereka. Dan semua resources yang mereka perlukan di dunia ini, engkau penuhi. Di dalam nama Yesus, aku menyerahkan sepenuhnya kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu. Amin, amin, amin. Haleluya.